الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. إن بالمدينة, sesungguhnya di Madinah, aqwaman, ada orang laki-laki, orang-orang laki-laki, ada orang-orang laki. Masirtum, kalian tidak berjalan, masiran, suatu perjalanan, wala qata'atum, dan kalian tidak menempuh wadian, lembah, wadian, satu lembah, illa kanu ma'akum, illa kanu, kecuali mereka, aqwam ma'akum, itu menyamai bersama kalian, itu menyamai bersama kalian. Qalu, para sahabat tanya, wa hum bil Madinah, wa hum aqwam, orang-orang laki itu bil Madinah, masih ada di Madinah. Qal, Nabi menjawab, wa hum bil Madinah, aqwam tadi laki-laki, orang-orang laki banyak, bil Madinah, masih ada di Madinah. Habasahumul udhru, habasahum, menahan kepada aqwam, al-udhru, udhur, halangan. Rawahul Bukhari wa Muslim, alasan udhur. Anas wa Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma meriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna bil Madinati aqwaman, sesungguhnya di Madinah ada aqwam, orang-orang laki. Masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum, kalian enggak berjalan di satu perjalanan, kalian enggak menembus lembah yang sulit, kecuali mereka itu ada bersama kalian. Qalu wa hum bil Madinah, para sahabat tanya, mereka masih di Madinah ya Rasulullah. Qal wa hum bil Madinah, mereka masih di Madinah. Kalau kok bersama kita, habasahumul udhur, mereka ditahan sama halangan. Maknanya global, makna murad. An Anas wa Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna bil Madinati aqwaman. Nabi bersabda hadis ini ketika perang Tabuk, ketika berangkat atau pulang perang Tabuk. Akhirnya Nabi bersabda kepada sahabat, perjalanan perang, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat yang ikut perang, ada kesulitan banyak, sahabat itu capek, kesulitan. Akhirnya Nabi bersabda, inna bil Madinati aqwaman, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang laki banyak. Aqwam bermakna rijal, aqwam yakni rijal, artinya aqwam rijal, soalnya diambil juga ya ayyuhalladzina amanu la wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhum. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. La yaskhar qaumun rijalun min qaumin min rijalin wala nisa'un min nisa'in. Makanya aqwam dimaknai rijal. Di Madinah ada orang laki-laki banyak. Masirtum masiran, kalian enggak berjalan satu perjalanan yang ada pahalanya jelas banyak, kalian itu pahalanya enggak usah khawatir.
Wala qata'tum wadiyan, kalian enggak menembus satu lembah yang sulit ditembus, dan itu pahala kesulitannya lebih banyak, enggak usah khawatir. Tapi jangan ujub, kalian enggak perlu merasa lebih afdal ketimbang selain kalian, meskipun kalian menempuh perjalanan jauh jaraknya, pahalane banyak. Iki perjalanan ibadah, bukan perjalanan mubah, perjalanan jihad fi sabilillah, perjalanan jihad sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas pahalanya banyak. Bahkan kalian turun lembah, naik lembah, lembah iki antara dua gunung, itu lembah. Jalur di antara dua gunung. Hijaz itu tempat banyak gunung-gunungnya. Daerah Hijaz juga dinamakan Tihamah. Tihamah itu pegunungan yang menyambung terus sampai jauh. Itu di antara dua gunung itu ada dataran rendah. Biasanya kalau hujan turunnya air banjirnya di wadi. Makanya wadi itu banyak ditemukan, ya semua di antara dua gunung wadi. Tapi di Arab banyak gunung, banyak wadi. Akhirnya para sahabat itu sampai mengikuti lembah, mengikuti jalurnya lembah. Para sahabat itu jalur lembah ini berliku-liku, sulit. Akhirnya para sahabat itu diingatkan Nabi, sesungguhnya di Madinah itu ada laki-laki banyak yang kalian enggak pernah berjalan, kalian enggak pernah menembus lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu ada bersama-sama kalian. Kalian dapat pahala banyak, iya enggak usah khawatir, insyaallah amal makbulah, jihadukum makbul insyaallah. Tapi enggak usah merasa afdal ketimbang yang di Madinah. Ada di Madinah orang yang masih di sana nggak kalah kok sama kalian. Makanya Nabi bersabda macam ini kepada para sahabat, padahal sahabat itu capek, padahal sahabat itu sudah mau berangkat perang betulan, sampai perjalanan sing jauh sulit. Ketika sulit malah Nabi bersabda macam ini, seakan-akan membuat sahabat ini kecewa. Enggak, hakikatnya bukan membuat kecewa, justru ini irsyad, tarbiyahnya Nabi, bimbingannya Nabi. Kalian pahalane gak usah khawatir, banyak dah. Jarak kalian jauh, medannya sulit, pahalanya nggak usah khawatir banyak. Cuma jangan sampai kalian ujub yang bisa batal ke pahala kalian. Akhirnya diingat ke di sana di Madinah, di rumah mereka ada orang di sana ganjarannya itu podo karo kalian. Jadi gak perlu kalian itu ujub atau merasa afdal. Sahabat akhirnya heran, mereka bersama kami ya Rasulullah. Qalu wa hum bil Madinah, mereka masih di Madinah tapi bersama kami. Nabi bersabda, qala wa hum bil Madinah, mereka masih di Madinah, pahalanya menyamai pahala kalian. Habasahumul udhru, mereka ditahan udhur, halangan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Akhirnya para sahabat itu bisa ngeredam ujube, bisa ngeredam merasa lebih baik dari sing masih di Madinah. Soalnya sulit, setan itu nggak membiarkan manusia itu bisa amal soleh sempurna, itu setan nggak akan membiarkan. Andaikan dibuat malas kok bisa gak situ amal soleh hasil, tapi orangnya malas itu diterjang kok, masih milih istiqomahan, pahit-pahit masih diamal ke istiqomahnya. Setan tetap gak mundur, istiqomah, saape-apekmu istiqomah. Yang penting kau harus merasa lebih baik ketimbang orang selainmu, biar pahalamu semuanya itu
rubuh, haba mansura, bagai debu yang ditiup. Akhirnya orangnya menembus pahite istiqomah, amalane masya Allah. Akhirnya setan itu ya jerimat ceradam, itu di berjalannya itu di jalannya aliran darah sangat lembut, sampai akhirnya orangnya nggak merasa. Akhirnya saking apa, ada i'timad alal amal, ngandalno amal soleh, akhirnya merasa lebih baik ketimbang orang lain. Wis berhasil setan. Bahkan setan itu yang diandalke, kalau sudah orang itu mentok nggak bisa digelincirke, mentok nggak bisa dibuat maksiat, mentok orangnya punya keamanan dari setan, setan hanya bisa berharap satu hal, yaitu orangnya ujub. Orangnya itu merasa aman, merasa ujub. Makanya ketika iblis mengatakan qasama dhahri man sa'alallaha husnal khatimah, orang yang meminta Allah husnul khatimah itu orangnya berarti mematahkan punggungku, kata setan, kata iblis. Akhirnya setan punggungnya patah, itu artinya orang nek punggungnya patah itu ya lumpuh. Setannya sudah nggak punya jalan godo orang yang minta husnul khatimah, percuma. Cuma sama-sama dia nanti dikabulke husnul khatimah, tapi setan masih punya harapan satu. Aku akhafu an qadfatin. Setannya mengatakan, saya khawatir dia sudah mulai pinter. Mata yaqulu mata yu'jabu bi amalihi akhafu an qadfatin. Iblis itu mengatakan, saya khawatir dia mulai pinter, kata iblis. Kapan dia mulai ujub? Kapan dia bisa ujub? Saya khawatir dia jadi pinter. Iku sing jadi satu-satunya harapannya setan ketika gak bisa mencelakai orang meneh. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal sakaratul maut, itu saking sakitnya sakaratul maut, itu sampai pingsan, sadar pingsan, saking sakitnya. Ketika sadar, itu Imam Ahmad itu ada murid-muridnya yang nunggu. Itu Imam Ahmad ketika sadar itu sempat mengatakan laisal an, tidak sekarang. Ketika sadar, akhirnya pingsan. Ketika itu sakaratul maut, ketika ditunggu sadar, ketika sadar itu ngomong meneh laisal an, tidak sekarang. Akhirnya semaput pingsan meneh. Ketika sadar lagi, akhirnya meleh mengatakan laisal an, tidak sekarang. Akhirnya pingsan lagi. Terus ketika sadar ditanya sama muridnya, ya Imam, kau tadi itu pingsan sadar, setiap sadar kau mengatakan laisal an, tidak sekarang, belum sekarang. Artinya apa? Kata Imam Ahmad, tadi itu iblis mendatangi saya. Iblis ngomong di depan saya, ya Ahmad, al-an aminta minni. Wahai Ahmad, sekarang sudah detik terakhir hidupmu, sudah aman dariku kau itu. Aman dari godaanku sekarang kau sudah. Kata Imam Ahmad, orang alim, abid wa alim. Imam Ahmad, abid gak alim, mengatakan, ya saya sudah aman, saya sudah sukses istiqomahku, sekian hidup saya soleh, sekarang sudah akhir hidupku, saya sudah aman dari kau. Nah, orangnya gak punya ilmu pasti gitu, berarti dia yu'jabu bi amalih. Setan keplok-keplok akhir hayate dia merobohkan pahala-pahalane. Tapi Imam Ahmad itu ya abid, ya alim. Meskipun akhir hayat, iblis juga sudah mengatakan, sekarang kau sudah aman dari saya. Imam Ahmad jawab, belum sekarang aman, belum sekarang.
Imam Ahmad masih waspada, tetap nggak mau dia itu merasa aman, sukses, bisa menang melawan iblis, akhirnya ujub. Itu Imam Ahmad belum sekarang, sampai Imam Ahmad itu meninggal dalam keadaan nggak mau ujub dengan amale. Ini juga dalil sahabat Nabi itu semuanya diperhatikan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diperhatikan sama Nabi itu yang ada di sampingnya Nabi itu diperhatikan. Tapi yang jauh-jauh dari Nabi juga diperhatikan sama Nabi. Buktinya Nabi juga masih membicarakan sahabat yang di Madinah, padahal Nabi itu keluar perang. Nabi masih memperhatikan sahabat yang tidak didekati Nabi. Itu termasuk akhlak Nabi, gak lupa sama sahabat-sahabat. Ini juga dalil bahwa dulu Nabi itu menerima uzure para sahabat yang memang ma'dzur, yang memang punya halangan, gak maksa. Itu Nabi menerima, ya Rasulullah, mohon maaf saya sakit ya Rasulullah, nggak bisa perang. Rasulullah ngasih izin, ya Rasulullah saya sekarang pincang, nggak bisa lari, nggak bisa ikut perang. Nggak apa-apa, dikasih izin. Ya Rasulullah saya lumpuh, saya nggak bisa ikut perang, dikasih izin. Ya Rasulullah sekarang saya fakir, nggak punya senjata, nggak punya kuda, saya mau perang, nggak ada senjata yang buat saya perang. Akhirnya ya sudah, nggak apa-apa, di rumah saja. Bahkan Nabi mewajibkan jihad itu, padahal jihad itu perang. Perang itu artinya itu kalah, itu pertaruhan agama. Kalau nyawa sih bagi Nabi, Masya Allah, dibanding tugas agama lebih penting tugas agama. Nyawa ya nyawa, sama semuanya. Tapi agama itu gak ono gantine. Iku Nabi masih menerima udzur. Kalian juga harus gitu. Kalian sebagai punya rakyat, punya bawahan, iku ma'dzur, kasih izin, kasih udzure. Ojo dipaksa. Saya nggak mau tahu. Apa sih nggak mau tahu? Nggak boleh. Harus mau tahu. Nabi mau tahu. Diizini. Bahkan ada sahabat, ya Rasulullah saya ikut jihad, tapi dilarang ibu saya, sampai nangis ibu saya. Nabi pulang, buat ibumu senyum, seperti kau tadi ninggal ibumu nangis. Gak usah melok jihadnya, ibumu gak ridho, sampai ibu harus ridho. Itu padahal jihad, tapi ketika sahabat itu diajak jihad yang pentingnya Masya Allah kayak gini, tapi sahabat itu ma'dzur, minta izin, gak ikut, Rasulullah ngasih izin. Tapi juga itu digunakan sama orang-orang munafik. Orang munafik akhirnya itu tanpa alasan bohong mereka itu. Akhirnya mereka itu pura-pura ma'dzur. Akhirnya Nabi mestinya tahu, dikasih tahu sama Allah, wala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Nabi tahu siapa itu yang munafik, siapa yang bukan. Tapi Nabi itu memberi izin. Nabi itu kepingin sahabat yang lainnya itu enggak jadi fitnah, Itu juga dalil orang ketika amal pahalanya jelas, insya Allah pasti ada, gak usah khawatir. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pasti subhanallah, sekali kita itu gak akan carry, gak akan hilang sia-sia. Subhanallah, meskipun sekali
semuanya sudah ada. Meskipun mithqala dzarrah, apalagi jihad, masya Allah, itu pasti ganjarannya ada bagi amil, bagi orang yang amil, arti amal soleh. Tapi ada orang itu tidak termasuk zahir, itu termasuk amil, tapi pahalanya seakan-akan amil. Lagi bukti nih, Nabi bersabda, ada di Madinah laki-laki banyak. Itu mereka masih di Madinah, tapi mereka itu bareng sama kalian. Padahal kalian capek sampai gini, kalian menembus lembah sampai kesulitan gini. Itu pahalanya kalian berapa? Mereka itu sama seperti kalian. Nah, akhirnya sahabat itu heran, mereka masih di Madinah kok dapat pahala sama. Mereka dihalangi sama udzur. Syaratnya ada wujudnya pahala itu ketika ada amal. Syaratnya wujudnya amal itu kalau sah. Nah, syarat wujudnya amal itu dianggap sah kalau ada niat. Itu kita kepingin pahala, pingin pahala, berarti harus kita itu ada jalan buat dapat pahala. Apa jalannya? Amal soleh. Lah amal soleh itu hanya akan sah kalau dimulai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Binniyat wa fi riwayah binniyati. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Lah sekarang kalau orang itu wis niat, akhirnya niat amal soleh, akhirnya betul-betul amal soleh, insya Allah pahala pasti ada. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Gak akan dizalimi sama Gusti Allah. Tapi ada orang itu tidak wujud amale, hanya wujud niate. Subhanallah. Saking luasnya rahmah Gusti Allah, amale gak ada, cuma wujud niat, itu tetap dapat pahala, itu bisa. Padahal mestinya kalau urut-urutannya niat amal soleh dulu, baru amal soleh, baru dapat pahala. Itu urut-urutannya. Ini subhanallah, ada orang niatnya amal soleh sudah ada, tapi amalnya dia itu nggak bisa. Karena halangan. Walhasil ya nggak ada amal soleh, padahal tadi sudah niat. Akhirnya Gusti Allah memberikan pahala seakan-akan amal. Iku min rahmatillahil wasi'ah. Tapi nggak sama betulan, nggak sama dengan yang ada wujud amal soleh betulan dengan yang tidak ada amal soleh itu ada pahalanya itu nggak sama betulan, itu enggak. Dari segi aslinya pahala itu sama. Yang enggak didapatkan orang yang niat tok tanpa amal itu, yang enggak didapatkan itu mudha'afatul ajr, tikel-tikelane pahala. Ini yang enggak dipunyai sama orang yang cuma niat tapi enggak ada amal soleh. Nah kalau ini enggak ada amal soleh tapi cuma niat, sehingga ini niat wa amal soleh kok disamake, akhirnya kira-kira milih ndi? Mending enggak usah amal soleh, niat-niat tok ganjarannya podo. Tapi betul hak itulah yang jadi pahalanya itu betul-betul sama. Iya, asli pahalanya sama-sama dapat. Contohnya jihad yang satu itu niat ikut jihad betulan, pahalanya jihad itu berapa? 1 juta misal, 1 juta dolar misal. Ini sebabnya pahala itu kita uang ke misal. Akhirnya ada orang niat tapi nggak bisa jihad, akhirnya nggak jadi jihad. Itu Gusti Allah kasih juga 1 juta dolar, betul? Sama kan?
Lah nek ngono ngapain saya pergi jihad? Sama-sama dapat pahala. Yang bisa didapat orang yang wujud amal saleh iki 1 juta tambah tikel-tikelane entah 10 kali lipat, entah 700 kali lipat, entah kelipatan yang lebih banyak lagi sesuai kadar ikhlasnya masing-masing, kadar payahnya masing-masing, kadar niatnya masing-masing, kadar akhlaknya, kadar adabe masing-masing. Akhirnya tikel-tikelane itu didapat masing-masing dah. Lah yang orang yang hanya wujud niat tanpa amal hanya dapat 1 juta. Asli ini ganjarane jihad, tapi tikel-tikelane nggak ada dia. Makanya dikatakan sama Nabi, illa kanu ma'akum, mereka ada bersama kalian. Artinya bersama, yakni fi asli thawab, di dalam dapat asline ganjaran. Sama, 1 juta ya 1 juta. Cuma kalian dapat tikel-tikelane, mereka nggak punya itu tikel-tikelane. Katanya dalam kaidah fikih al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu sesuai kadar payah. Kalian sholat duha 2 rakaat, yang satu sholat duha 12 rakaat. Itu yang 12 rakaat pahalanya lebih banyak, soalnya lebih payah. Betul. Itu kaidah berjalan enggak di dalam niat berjalan? Lah kok pahalanya sama? Itu min sa'ati rahmatillah. Nah, tapi tetap berlaku dari segi tikel-tikelane itu tetap didapatkan orang yang mewujudkan amal soleh betul, nggak didapatkan sama yang cuma niat tapi nggak bisa amal soleh. Ada juga fadilah-fadilah kadang itu menyamai sama pahala yang berat-berat tapi amalannya itu enteng-enteng, hanya karena hubungannya sama fadilah-fadilah. Contohnya orang baca Quran sahataman, Masya Allah 30 juz, payah gak itu? Payah. Lagi ada hadis, walladzi nafsi biyadih innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Demi Allah kata Nabi, sampai sumpah itu Nabi, demi Allah al-ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Quran. Baca kul huwallahu ahad 3 kali pahalanya sama dengan pahala menghatamkan Al-Quran. Itu hubungannya sama fadilah suratul ikhlas. Itu pertama. Yang kedua itu termasuk min sa'ati rahmatillah, termasuk luasnya rahmati Gusti Allah. Yang ketiga tetap al-ajru bi qadri ta'ab, tetap berlaku. Loh katanya sama sepertiga Al-Quran, berarti 1 kali suratul ikhlas berarti 10 juz, 3 kali suratul ikhlas berarti 30 juz. Itu samanya itu sama, ya sama ya sama. Nisbati misal pahalane orang 30 juz baca Quran khatam itu misal $1 juta, misal kalian baca suratul ikhlas 3 kali ya $1 juta. Cuma gitu nih, kalau yang bacanya Quran itu betulan 30 juz, itu hurufnya kan lebih banyak itu daripada hurufnya suratul ikhlas, ya kan? Lah hurufnya lebih banyak, itu per huruf itu tikelane itu nggak didapat sama orang yang baca cuma suratul ikhlas. Lebih banyak tikelan hurufnya yang betulan 30 juz. Kanjeng Nabi dalam hadisnya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Orang yang baca 1 huruf dari Quran, sak hurufnya itu 1 hasanah. 1 hasanah itu 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi bersabda, saya tidak mengatakan alif lam mim sak huruf, tapi alif sak huruf, lam sak huruf, mim sak huruf. Lah 30 juz hurufnya berapa kali lipatnya? Itu hanya didapat orang yang baca Quran betul-betul 30 juz. Yang lebih daripada aslinya pahala yaitu misal $1 juta misal. Walhasil
Sing suratul Ikhlas hanya dapat aslut thawab, tapi pahala tikel-tikelane ya tetap kalah sama yang betulan 30 juz. Tapi asli pahalane sama-sama besar. Iya, itu asli pahalane sama. Iku kaitannya sama fadilah suratul Ikhlas. Orang yang sholat di malam Lailatul Qadar, itu berarti sholatnya sama dengan sholat di lebih daripada 1000 bulan. Ya. Akhirnya kira-kira ada orang ninggal sholat isya ketika itu malam Lailatul Qadar, qadha harus qadha berapa banyak sholat isya? Ya enggak sama, itu hanya fadilah ketika amal soleh. Dulu itu di zaman Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ada satu orang yang mengatakan salatul jamaah tafdhulu min salatil fardhi bi 27 darajah. Akhirnya ada orang yang berpendapat, ulama, tapi masya Allah zaman-zaman se-ijtihad jadi kadang pendapat macam-macam, aneh-aneh kadang. Ada orang mengatakan orang yang tidak sholat jamaah dia harus mengulang sholatnya 27 kali, harus diulang 27 kali karena Nabi itu membuat perselisihan itu 27 kali lipatnya harus. Akhirnya Imam Syafi'i dengar, akhirnya Imam Syafi'i jawab, kalau begitu bagi kiasnya orang macam ini, orang yang meninggalkan salat isya di malam Lailatul Qadar, dia harus mengqadai aktsar min alfi syahr, harus mengqadai salat isya yang lebih dari 83 tahun 4 bulan. Ala qiyasi dzalik, sesuai kiasnya orang itu. Enggak, ini hanya fadilah dari satu amalan-amalan khusus. Wahum bil Madinah, dulu juga para sahabat ketika mereka udzur sama Nabi, yaitu mereka itu izin betulan sama Nabi. Jadi Nabi betul-betul ridho. Andaikan Nabi itu mengizinkan mereka tidak ikut perang, ikut dengan keridhoannya Nabi. Tapi kalau tanpa izin, itu biasanya itu kebiasaan orang-orang munafik. Atau orang munafik itu ada yang suka izin tapi nipu izinnya, pura-pura. Padahal nggak ada uzur. Sampai-sampai dulu itu ada sahabat sampai nangis, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Sampai-sampai dulu itu ada 7 orang sahabat fakir ketika Nabi ngajak jihad. Ini orang-orang 7 ini nggak punya bekal, nggak punya kendaraan, nggak punya senjata. Akhirnya Nabi pernah ketika punya hasil pendapatan dibagi-bagi sahabat, akhirnya sahabat bisa dapat bekal. Akhirnya ada 7 orang itu fakir minta bekal sama Nabi. Nabi nggak punya lagi bekal, nggak punya lagi barang sing dikasih ke. Akhirnya mereka itu minta bekal. Nabi yang jawab, la ajidu ma ahmilukum alaih, saya enggak punya harta yang bisa tak buat kalian bekal. Tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i, mereka
mereka itu berpaling pulang sambil nangis Allah yajidu ma yunfikun, soalnya mereka enggak punya bekal yang bisa mereka bawa buat infak, yakni jihad. Iku orang 7 itu sampai dijuluki para sahabat al-bakkain, 7 orang ahli, 7 orang nangis, 7 orang yang menangis. Iku mereka menangis soalnya gak bisa ikut jihad, sampai kayak gitu. Saking imane, saking amal saleh kepingin ikut jihad. Sahabat itu kayak gitu. Saking senengi kepingin ikut jihad, saking takutnya mereka itu maksiat, sampai nangis gak iso ibadah. Kita sopo sing nangis gara-gara gak melok tarawih, ketinggalan tarawih nangis ono. Ikut sampai sahabat ketinggalan jihad itu nangis. Iku lho sahabat Nabi. Wa hum bil Madinah habasahumul udhr. Ini juga dalil kalau orang itu niat itu bisa menyusulkan dia ke pahalanya orang yang amal. Makanya kita itu amal terbatas, tapi kita niat itu sak dhuwur-dhuwure. Gak usah buka isi dompet dah. Buka isi dompet itu ya gak sido amal jelas, tapi pokok niat, ya Allah saya pingin ya Allah haji, niat ya Allah haji, niat ziarah Madinah, udah niat aja dulu. Niat minta ini dompetnya kebak, kapan lek niat? Ya Allah saya niat bisa sedekah ya Allah setiap Jumat misal, niat aja dah. Nek nunggu amal belum bisa, niat kan bisa. Ngapain kita nunggu niat, nunggu amal, niat nunggu bekal? Gak usah. Niat sekarang sak dhuwur-dhuwure Gusti Allah ngasih jalan. Soalnya bab at-taufik iku an-niyah. Jalan untuk taufik amal saleh iku kalau sudah ada niat. Orang ada niat, Gusti Allah buka ke jalan. Makanya banyak orang-orang yang kelihatannya fakir, tahu-tahu berangkat haji. Tanya, kok iso nabung, kok bisa, gimana? Ya niatnya ya dulu. Akhirnya dari niatnya dulu, akhirnya dia nabung sedikit-sedikit, akhirnya bisa haji betulan. Iku bab at-taufiq, pintunya taufik itu niat salihah. Sawali banyak orang suge-suge ya orang haji, belum haji, mau niatnya gak pernah. Itu soalnya dia gak punya kunci nih, yaitu niat. Sampai-sampai ada orang ketika nanti dia yaumil hisab, itu catatan amale mau ditaruh mizan, kata Gusti Allah sama malaikat, tulis di catatan amal fulan pahala sedekah, pahala jihad, pahala haji. Malaikatnya tanya, ini belum pernah jihad, belum pernah haji ya Allah, belum pernah sedekah segitu banyak kok tulis ya Allah, walakinnahu nawa, dia sudah niatnya betulan, niat shadiqah. Akhirnya meskipun amalnya belum ada, catatan amalnya itu sudah wujud, seakan-akan amal. Tapi disyaratkan buat bisa yang kayak gini itu niatnya betul-betul niat yang sungguh-sungguh, bukan niat kadhibah, niat yang shadiqah. Andaikan kok betul-betul dikasih asbab-asbabnya, pasti dia itu yang diamal ke. Itu niat yang shadiqah, syaratnya harus niat yang model gitu. Dulu juga ada zaman Bani Israel, ada orang zaman paceklik banyak yang kelaparan. Akhirnya ada satu orang itu lihat banyak yang kelaparan, itu sedih jalan, akhirnya melewati tumpuan pasir. Ketika melewati tumpuan pasir itu sambil lihat pasir, sambil lihat orang-orang kelaparan, akhirnya itu kasihan. Terus lihat pasir itu, ya Allah, andaikan tumpuan pasir ini kok gandum ya Allah, tak
tak sedekah sama itu orang-orang, ya Allah, kasihan. Itu niatnya betul-betul memang saking kepinginnya sedekah tapi nggak punya, bodoh nggak punya ya. Akhirnya cuma gitu toh, akhirnya terus jalan. Badane itu Allah ngasih wahyu sama Nabi zamane orang Bani Israel ini. Nabi ini itu dikasih wahyu sama Allah, qul li fulanin qad qabilallahu sadaqatak wa syakarallahu husna niyyatik. Katakan sama fulan bin fulan, Allah sudah menerima sedekahmu, Allah sudah menerima bagusnya niatmu. Akhirnya fulannya itu dicari sama ibu Nabi, mana yang namanya fulan bin fulan? Saya ya Nabi Allah. Kenapa? Allah memerintahkan saya menyampaikan buat kau, Allah sudah menerima sedekahmu dan Allah sudah mensyukuri, yakni menerima dan siap balas, ada balasannya sudah. Bagusnya niatmu. Sedekah apa ya Nabi Allah? Saya nggak ada yang tak sedekahke. Nggak tahu, ini wahyu dari Allah. Kok mestinya yang bisa cerita, kenapa kok Allah ngasih wahyu sama saya seperti ini? Kalau kok nggak sedekah tapi kok dikasih wahyu sampai kayak gini, kok yang bisa cerita? Akhirnya cerita, saya cuma ngerentek dalam hati, nggak sedekah betulan, cuma ngerentek. Kalau tumbukan pasir iki gandum pastilah sedekah kita, tapi betul-betul serius dia. Betul-betul memang misal kok gandum betulan, ya memang sedekah itu hasilnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Walhasil ini juga niat fadilah amal, fadilah niat as-salihah, itu bisa menyamai amal saleh. Juga dalil bagi yang sudah amal saleh, gak perlu ujub. Kadang bahkan sangat mungkin orang yang amalnya kelihatannya nggak seperti kita hebatnya, dari segi banyaknya atau hebatnya kalah dia, itu mungkin pahalanya itu kita bisa sama atau bisa lebih daripada kita. Bisa dari bagusnya niat, bukan dari hebatnya amal, tapi bagusnya niat. Malah yang amal soleh wujud, alhamdulillah sudah bisa dapat taufik minallah. Cuma bahaya kalau itu jadi sebab dia banding-banding ke kehebatan amalannya sama yang kalah dari segi zahire. Soalnya dari segi batin mungkin dia amal niatnya lebih baik ketimbang yang punya amal. An Fatimah Az-Zahra'i radhiyallahu ta'ala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala inna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril, kana sungguh yu'ariduni, saling membaca Al-Qur'an, saling membaca dengan saya. Yu'ariduni saling apa? Saling setoran ya apa sih? Setoran. Saling mudarosah kan maknanya gitu. Saling semak, saling menyemakkan bacaan gitu yu'ariduni, saling menyemakkan bacaan kepada saya Al-Qur'ana, Al-Qur'an kulla sanatin, setiap 1 tahun, marratan, 1 kali. Wa innahu, dan sesungguhnya Jibril, aradhani, itu saling menyemakkan Quran dengan, saling menyemakkan Al-Quran dengan saya al-ama, tahun ini, marrataini, 2 kali. Wa inni, dan sesungguhnya saya la ara, tidak melihat al-ajala, ajal, illa qad qataraba, kecuali sungguh sudah dekat. Fattaqi, maka kau takwalah wahai Fatimah Allah, kepada Allah. Wasbiri, dan kau bersabarlah.
fa innahu ni'mas salafu, karena sebaik-baik orang yang mendahului ana adalah saya lagi buat kau. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Fatimah Az-Zahra'i radhiyallahu ta'ala anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Jibril kana yu'aridunil Qur'an kulla sanatin marrah. Sesungguhnya Jibril dia itu saling nyemake Al-Qur'an, setoran ya. Saling nyemake Al-Qur'an, nanti keterangannya. Saling semak-semakan sama saya Al-Qur'an setiap setahun sekali. Wa innahu aradhanil 'am marrataini, tapi di tahun ini Jibril semak-semakan Al-Qur'an sama saya 2 kali. Wa inni la aral ajala illa qad iqtarab, dan saya enggak melihat ajalku kecuali sungguh dekat. Fattaqillah wasbiri, maka kau Fatimah takwalah sama Allah dan sabarlah, fa innahu ni'mas salaf ana laki, karena sebaik-baik yang mendahului kau itu saya. An Fatimah Az-Zahra'i, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha wa 'alaiha assalam wa 'ala abiha wa 'ala zawjiha wa 'ala ibnaiha afdhalus salati wa atammut taslim. Dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ini putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin wanita seluruh alam, masuk Sayyidah Fatimah. Sayyidatun Nisa'il Alamin arba', ada 4 penghulu para wanita seluruh alam. Yang pertama Sayyidah Maryam, kemudian Sayyidah Asiyah binti Muzahim imra'atu Fir'aun, kemudian Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, yang keempat Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihinassalam. 4 tokoh perempuan seluruh alam. Perempuan kepingin salehah itu gimana sih teladannya? Ya itu 4 iki orang teladannya. Pengen salehah ya niru 4 orang itu. Salehah itu apa lagu-lagu religi salehah, apal sak kaset CD artis religi salehah, enggak ada hubungannya. Salehah itu tiru teladan, uswahnya itu siapa? Orang itu akan digabungkan sama uswahnya masing-masing. Makanya kan dalam hadis fans itu pengaruh. Al-mar'u ma'aman ahab, orang itu akan dibarengke sama yang dia suka. Suka itu artinya itu uswah, salah satunya itu uswah. Orang enggak menganggap sebagai uswah kecuali pasti ada mahabbah. Teladan itu sopo, itu bukti kalau saya cinta itu saya menjadikan dia itu teladan. Nah, teladannya saya itu artis, fans sama artis, rambutnya modelnya artis. Ayo fans sama artis, yo uswahnya yo artis, dikumpulkan yo sama artis. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, fadilahnya masyhur, tidak ada yang meragukan fadilahnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dalam riwayat ada yang mengatakan Nabi ditanya, kenapa di putrimu dikasih nama Fatimah? Li'annallaha fatamaha wa dzurriyyataha minan nar, karena Allah menyapeh dia dan keturunan dia dari neraka. Artinya Fatimah itu menyapeh, nyapeh itu misah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ada yang meriwayatkan nama Az-Zahra. Zahra ini artinya ini bersinar, cemerlang, bersinar. Ya, ada yang mengatakan dijuluki Az-Zahra, ada yang mengatakan soalnya beliau nggak pernah haid sama sekali.
Walhasil beliau itu termasuk orang yang sempurna agamanya. Kalau wanita-wanita lumrah ya wanita itu ada haidnya, makanya dikatakan naqisatuddin, yang agamanya kurang. Soalnya ketika haid dia nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Sedangkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra ada yang mengatakan Az-Zahra itu julukan soalnya beliau tidak pernah haid sama sekali, nggak pernah terputus dari ibadah. Ada juga julukan beliau Al-Batul, Fatimatul Az-Zahra, Al-Batul Bitta, Al-Batul. Ada julukan Al-Batul, ini artinya Al-Batul ini Al-Munqati'ah, mutabattil ay munqati'. Al-Batul Al-Munqati'ah, orang yang terputus dari selain Allah. Dia itu semuanya itu ditinggal kecuali hanya Allah tok. Dunia ditinggal. Itu disebut al-batul, ibadah tok. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, orang yang disebut-sebut sama Nabi, Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu bagian dari secuil dariku. Nabi ridha dengan ridhonya Fatimah. Nabi marah dengan sesuai marahnya Fatimah. Pernah Nabi ikut juga marah ketika Fatimah, Sayyidah Fatimah marah, Nabi juga ikut marah. Pernah ketika Sayyidah Fatimah ikut gak ridha, Nabi juga ikut gak ridha. Pernah dulu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihi salam radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, pernah aku kepingin melamar anaknya Abu Jahal. Tapi orang kelas Sayyidina Ali itu melamar perempuan itu bukan kayak kita, jadi dipadake kisah-kisah. Kita itu hati-hati ya. Kita ketika baca manaqibnya para sahabat, para ahlul bait, para ulama, ketika dapat kabar, apalagi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau mendapati cerita sing apa nisbate kayak tabiahnya manusia, ojo dipadane manusia kelas kita. Mereka kelas-kelas Masya Allah. Sayyidina Ali pernah ketika sudah menikah sama Sayyidah Fatimah binti Rasulullah alaihi wassalam, Sayyidina Ali itu kepingin melamar putrinya Abu Jahal. Ojo dipadake ngono Sayyidina Ali ya moto ya apa sih? Kita moto edoan kita. Sayyidina Ali iya kelas-kelas beliau dakwah, anaknya Abu Jahal, bapaknya sudah kayak gitu disebut-sebut Abu Jahal, mati kafir, anaknya masuk Islam. Kalau enggak diselamatke dari dunianya itu di bawah kekuasaan laki-laki yang punya tokoh dalam Islam, nanti bisa mengangkat derajatnya dia, bisa selamat imane. Aku kan pengen Sayyidina Ali itu kayak gitu dah, biar derajatnya itu enggak di bawah hanya karena dia anaknya Abu Jahal. Gimana derajatnya biar tinggi. Sayyidina Ali niatnya gitu-gitu. Kita kan dari segi makomnya kita bisa mengambil husnudzon yang paling baik. Akhirnya Sayyidah Fatimah istrinya dengar Sayyidina Ali kepingin melamar putrinya Abu Jahal. Sayyidah Fatimah gak ridho, marah Sayyidah Fatimah. Tapi marahnya cuma diem dok. Nabi juga ikut marah sampai Nabi bersabda, tidak akan berkumpul putri Rasulullah dengan putri musuhnya Allah. Sayyidina Ali gak berani lagi. Sayyidah Fatimah marah, Nabi ikut marah. Yang membuat Sayyidah Fatimah marah sama membuat Nabi marah. Yang membuat Sayyidah Fatimah ridha sama Nabi juga ridha. Sayyidah Fatimah alaihissalam, kita bisa tabarrukan sama Sayyidah Fatimah alaihissalam. Beliau itu pernah dikasih zikir sama Nabi. Sayyidah Fatimah itu pernah tangannya itu sampai kapalem sakit.
ketika beliau itu sibuk ngadoni apa numbuk gandum atau apa itu, alhasil batu giling tepung sampai tangannya itu kapalan. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perang itu dapat tawanan harta rampasan, akhirnya dibagi-bagi sahabat, ya udah tadi budakmu, oh tak kasih budak, oh tak kasih harta, iki jadi budakmu. Sahabat dibagi-bagi. Sayyidah Fatimah itu dengar Nabi bagi-bagi, akhirnya ngomong sama Sayyidina Ali, itu Rasulullah lagi bagi-bagi harta itu, kau minta satu orang nggak buat pembantu kita. Tanganku kapalan. Sayyidina Ali akhirnya berangkat. Ketika di depan Nabi mertua gak berani ngomong. Nenek sahabat ngono gak mantune, ya Rasulullah saya kepingin bebas. Iki ya betul Nabi tapi juga mertua. Gak berani. Sayyidina Ali itu terus terang. Akhirnya kembali Sayyidah Fatimah. Akhirnya yang disuruh kau ibu bapakmu, ibu lebih akrab sama aku, lebih berani lah kalau kau. Akhirnya Sayyidah Fatimah yang minta seorang yang untuk jadi pembantu. Nabi nggak mau ngasih, subhanallah, nggak mau ngasih, tapi dikasih ke orang-orang lain. Sama anaknya gak dikasih. Akhirnya Sayyidah Fatimah aku pulang. Ditanya gimana? Nggak dikasih sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya batanya sampai rumah Nabi yang ke rumah Sayyidah Fatimah. Akhirnya Nabi itu ngajari Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, diajari, mau nggak tak kasih yang lebih baik ketimbang yang kalian minta. Sayyidina Ali ya, mau ya Rasulullah. Nah kita pikirnya apa sih sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta? Yang kita minta itu pembantu atau budak. Yang lebih baik berarti ya harta mungkin, atau lebih banyak pembantu yang kuat-kuat. Ternyata yang lebih baik daripada yang kalian minta, kalau kalian mau tidur, bacaan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, itu lebih baik. Ada juga dalam riwayat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, setiap salat dan ketika mau tidur. Walhasil kita pakai semua deh. Pada setiap salat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Allahu Akbar 33, 99, 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih. Dan ketika mau tidur subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Iku kata Sayyidina Ali, saya enggak pernah ninggal ke itu zikir semenjak diajar ke Nabi kepada kami. Sahabat tanya, meskipun di malam perang Siffin yang menegangkan, meskipun di malam perang Siffin saya enggak meninggalkan itu bacaan. Ikut tabarruk sama Sayyidah Fatimah, dia menamakan itu tasbih berkah Sayyidah Fatimah alaihassalam. Siapa yang ngamal ke tasbih itu tasbih kan biasa sih, bukan ijazah yang masya Allah khusus, enggak, biasa. Tapi khasiatnya, faedahnya seperti yang disabdakan Nabi, lebih baik ketimbang yang diminta Sayyidina Ali, yaitu lebih baik ketimbang pembantu. Artinya kita bisa hasil faedah lebih banyak ketika berkah baca wirid doa tasbih tadi. Juga orang bisa hasil kekuatan lebih banyak, lebih kuat, hasil kekuatan lebih banyak hasil dari zikir itu. Juga kata Nabi, diampuni dosa-dosanya walau kanat mithla zabadil bahar, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Juga pernah Nabi ketika masih di Mekah sebelum hijrah, Nabi ketika ada orang musim haji, ketika ada musim haji, orang-orang dari kabilah-kabilah ini haji, Nabi SAW merintah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
katakan sama Bani Fulan, orang-orang yang baru datang, mau ndak kalian mempunyai kekuasaan Persia dan Romawi dengan membaca subhanallah setiap pada sholat dan alhamdulillah setiap pada sholat dan Allahu Akbar setiap pada sholat. Orang-orang langsung ketawa. Merebut kekuasaan Persia dan Romawi dengan tasbih, maksudmu apa? Mereka dengan senjata, kita dengan tasbih. Ternyata itu yang bisa ngambil itu siapa? Para sahabat. Akhirnya para sahabat Sayyidina Umar itu bisa menguasai Persia. Ketika zaman Bani Umayyah itu bisa sampai di Konstantinopel, Romawi takluk. Kaum muslimin saya bisa menguasai dengan apa? Barokah tasbih Mufadilah Sayyidah Fatimah alaiha salam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Jibril kana yu'aridunil Qur'an. Sesungguhnya Jibril sungguh semak-semakan Quran sama saya. Malaikat Jibril ini malaikat yang khusus nemuin Nabi ketika diperintah sama Allah nyampe ke wahyu. Tapi kadang ada malaikat yang selainnya Jibril yang menyampaikan wahyu. Kadang ada, tapi sering paling banyak yaitu Jibril alaihi salam mendampingi Nabi, menyampaikan wahyu buat Nabi. Itu paling sering itu malaikat Jibril. Meskipun ada ayat Quran turun, tapi yang bawa bukan malaikat Jibril. Ada di antaranya itu akhir surah Al-Baqarah. Nabi itu dibawa sama malaikat yang enggak pernah turun kecuali baru itu turun dari pintu langit yang nggak pernah dibuka kecuali khusus ketika itu buka. Malaikat yang turun nggak pernah turun kecuali baru kali ini turun, bukan Jibril. Akhirnya bawa ke akhir surah Al-Baqarah, khawatimul Baqarah. Dalam riwayat yang lain itu diberikan Nabi ketika malam Mi'raj. Jibril karena yu'aridunil Quran. Jibril itu semak-semakan Quran sama saya. Prakteknya piye? Prakteknya seperti kita ketika mudarosah. Yang satu baca Quran, yang satu dengarke. Yang setelah selesai gantian, yang tadi dengarke sekarang bacake, yang tadi bacake sekarang dengarke. Gantian kayak gitu terus menerus. Iku carane yu'aridunil Quran. Makanya mudarosah atau hizib Quran itu ada barokah. Itu majelis zikir paling afdol, yaitu majelis hizib Quran atau mudarosah Quran atau mu'aradatul Quran yu'ariduni. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mudarosahnya sama Jibril alaihi salam. Akhirnya para sahabat itu juga mudarosahnya sama Nabi. Akhirnya sahabat sama tabi'in seterusnya sampai kita. Makanya Quran itu harus musyafahah. Gak iso Quran itu apa? Daring. Gak iso Quran daring. Quran harus tatap muka, musyafahah. Soalnya Nabi itu dulu musyafahah, satu majelis talaki. Dulu sahabat itu talaki, tabiin juga talaki, ketemu musyafahah, melihat mulut cara bacanya gimana. Gak iso daring, gak iso. Makanya bejo orang sing mondok itu bejo. Sudah mondok kan? Karena yu'aridunil Quran kulla sanatin marrah, setahun sekali. Nabi itu sama malaikat Jibril alaihissalam punya tartib dari jadwal, ya jadwal waktu setahun sekali. Tartib itu pokok setiap tahun sekali malaikat Jibril turun khusus mudarosah sama Nabi.
Entah setahun sekali ini mulai kapan? Apakah mulai ini sejak awal kali wahyu turun, akhir setiap tahun mulai mudarosah? Apa ba'dane hijrah? Wallahu a'lam. Zahire ya mulai awal. Zahire mulai awal. Alhasil kumpulan-kumpulane Quran ini kata Nabi yu'aridunil Quran kulla sanatin marrah, setiap setahun sekali Jibril sama saya semak-semakan Quran. Al-Quran yang dimaksud Nabi itu Al-Quran yang mana? Ya Al-Quran yang ketika itu sudah diturunkan sama Nabi, meskipun belum semua diturunkan. Walhasil semua yang diturunkan itu semuanya dimudarosah. Memang ketika dimudarosah sebelum kumpul ke semua ya beda seperti kita ini sekarang. Ada ayat-ayat yang diturunkan itu terakhir, tapi ditaruh di tengah-tengah surah. Ya ketika mudarosah sebelum diturunkan ya beda. Tapi pernah juga Nabi mudarosah sama malaikat Jibril sesuai Quran yang kita baca detik ini, yaitu wa innahu aradhanil 'am marratain, dan Jibril itu menyemakkan bacaan, saling semak-semakan bacaan Quran dengan saya, kata Nabi, tahun ini 2 kali. Ini yang terakhir, ulama itu mengatakan 2 kali ini yang terakhir ini adalah dalam Quran yang dikumpulkan, disatukan dalam qiraah Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu yang kita baca 30 juz, itu yang disetorke setor-setorannya malaikat sama Nabi setahun 2 kali yang terakhir. Itu yang sempurna seperti yang kita mudarosah Quran sekarang. Sudah turun itu al-yawma akmaltu lakum dinakum, sudah turun itu inna a'tainakal kautsar, sudah turun itu ayat-ayat yang diriwayatkan itu akhir ayat yang turun, pokok sudah turun. Ketika tahun itu semua lengkap, ternyata malaikat Jibril 2 kali datang lagi, terus-terusan lagi. Nah ketika terus-terusan lagi 2 kali, wa inni la aral ajal illa qad iqtarab, saya kata Nabi enggak melihat ajalku kecuali sudah dekat. Iki lho, Nabi pinter, Nabi itu sadar malaikat Jibril tahun ini 2 kali setorane, itu tanda-tanda kalau ajalku tambah dekat. Itu kita harus punya kayak gitu. Orang harus bisa paham perbedaan tabi'i itu dikaitkan sama ajal, harus pinter. Kalau Nabi biasanya setahun sekali, Jibril 2 kali sekarang. Nah, berarti ini ajalku dekat, itu Nabi tahu. Kemudian Ibnu Abbas itu, Sayyidina Abu Bakar juga itu ketika diturunkan ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, itu juga jadi isyarat kalau Nabi mau wafat. Nah kita itu dikirimi sesuatu, itu kita harus pinter mengartikan. Apalagi biasanya orang yang mau wafat itu ada firasah, apalagi dikasih tanda-tanda, tandanya sing gak biasa, firasah. Kadang tandanya juga banyak, terkenal, itu rambutnya mulai putih, nah itu berarti ajalnya tambah dekat. Ada juga orang ketika mulai ajalnya tambah dekat, dia kepingin melepas jabatan duniawi. Wes aku ora usah pangkat-pangkatan dah, Pak kepingin ibadah. Lah kepinginan ibadah itu sudah ajal itu dekat itu. Gusti Allah masih sayang sama dia. Tapi kok sudah dikasih gak kepingin berambisi, lah itu berarti dia nggak mau. Atau kadang orang itu kepingin mau wakaf ke hartane, wis aku kepingin punya bekal buat setelah mati, wis tak wakaf nih. Lah itu biasanya kadang juga tanda mau wafat. Kadang juga kepingin
kumpul semua anak-anaknya, putu-putune semua kepingin tak delok ning ngarepku kumpul kabeh. Iku biasanya juga tanda-tanda mau bapak. Banyak tanda-tanda macam itu. Akhirnya juga kadang dia itu sering membicarakan orang-orang yang sudah lama meninggal. Almarhum fulan lama meninggal, itu diceritake. Itu juga kadang itu isyarat, macam-macam isyarat. Fattaqillaha wasbiri, kata Nabi, wasiat ingin Nabi sama Sayyidah Fatimah, kau tak wasiati takwa sama Allah. Sabarlah, musibah yang besar buat kau yaitu ketika saya mati, saya wafat, kata Nabi. Soalnya Sayyidah Fatimah alaihassalam ketika Nabi wafat itu musibah paling besar buat Sayyidah Fatimah. Akhirnya fa innahu ni'mas salafu ana laki. Saya, kata Nabi, sebaik-baik pendahulumu wahai Fatimah. Akhirnya Sayyidah Fatimah itu ketika dikasih tahu ajalnya Nabi itu sudah dekat, itu nangis. Tapi setelah nangis dibisiki Nabi, kau yang pertama kali nyusul setelah wafatku. Sayyidah Fatimah itu senang, senyum langsung, ketawa, senang soalnya bisa jadi orang pertama yang nyusul Nabi di akhirat. Iki dalil bahwa orang itu wasiat itu jangan ninggal ke wasiat takwa Allah. Nabi juga fattaqillah, itu wasiat sama anaknya. Jangan cuma wasiat itu tanah sing engko didum ya sing rata. Jangan cuma tanah itu. Takwa Allah ini juga diwasiatke. Ittaqullah. Nabi wasiat sama putrinya itu fattaqillah wasbiri, sabar. Kemudian juga ikut orang yang sunnah dari segi mafhumnya mengikuti Nabi. Sunnah juga ketika setelah memberi kabar, ngasih kabar duka, juga ngasih kabar gembira. Nabi ngasih kabar duka, wa inni la aral ajal illa qad iqtarab. Saya melihat ajalku sudah dekat. Ini kan kabar duka. Setelahnya Nabi juga ngasih obat biar gak sedih. Fa innahu ni'mas salafu ana laki, dan saya sebaik-baik pendahulumu, kau akan nyusul saya setelah itu. Itu kabar gembira setelah kabar duka. Juga ada bisyarah. Itu sunnah ngasih kabar gembira, ngasih bisyarah buat orang biar dia itu enggak sedih. Kita kasih kabar sedih mesti. Nah, setelahnya itu kita kasih kabar gembira. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah mudarasah Quran. Mudarasah Quran iki, nah sekarang fadilah iki juga dalil, fadilahnya mudarasatul Quran. Malaikat Jibril itu paling mulyane malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling mulyane Bani Adam. Paling mulyane Bani Adam ketika kumpul sama paling mulyane malaikat itu ketika mereka sedang amal saleh yang paling afdal, yaitu apa? Mudarasatul Quran. Yang dipilih mudarasatul Quran. Bukan berarti kita itu menyepelekan sholat, menyepelekan sedekah wala jihad, bukan. Tapi kita dalam rangka yang dipilih di Quran. Ketemunya itu mudarasatul Quran. Itu fadilah kita kumpul ketika baca Al-Quran. Ketika baca Al-Quran itu paling utamanya ibadah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita itu diperbagus, sing belum lancar ke api-api. Fadilahnya sangat besar. Sak hurufnya itu 1 kali hasanah, tapi ditulis 10 kali hasanah kalau iku bacanya di luar sholat dan ketika iku nggak punya wudhu. Kata Nabi, wal hasanatu bi asyri amsalihha.
Itu kalau baca Quran di luar sholat dan nggak punya wudhu. Tapi kalau bacanya itu dalam keadaan wudhu tapi masih di luar sholat, satu huruf Quran itu bukan 10 kali lipat, tapi 25 kali lipat. Kalau baca Quran itu dalam keadaan wudhu dan di dalam sholat, tapi sholatnya itu sambil duduk, padahal bisa berdiri tapi sambil duduk, sholatnya per hurufnya bukan 10, bukan 25, tapi 50 hasanah per huruf, bayangke. Tapi kalau dia baca Qur'annya itu punya wudhu di dalam sholat dan sholatnya sambil berdiri, itu sak hurufnya 100 hasanah. Alif Lam Mim 300 hasanah, subhanallah. Itu ketika di dalam sholat. Makanya afdal ibadah itu membaca Quran. Bagi yang bacanya itu pinter, ma'as safaratil kiramil bararah, sederajat sama malaikat al-kiram, mulia-mulia al-bararah yang baik-baik. Yang bacanya kok plegak-plegok, gak usah mandek, jangan putus malah. Kata Nabi, lahu ajrani, dia dapat 2 kali pahala. Pahala qiraatul Quran sama pahala sabar dia yatata'u wa huwa alaihi syaqqun, dia masih mau. Pahala sabar sama pahala baca Quran. Tapi hati-hati, baca Quran itu ada hadis yang menakutkan. Rubbatalin lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran tapi Quran itu malah melaknati. Makanya ketika baca Quran itu ada torekoh-torekoh, ada torekoh hadir, ada tadwir, ada tahqiq, ada tartil. Itu semuanya, kalau tartil itu makhraj pelan. Kalau tahqiq biasanya buat ngajari. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tahqiq. Ada juga tadwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Lebih cepat, tapi kan tajwid. Ada juga tarekah hadir. Hadir ini cepat, tapi cepatnya masih makhraj, tajwid, masih mad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lebih cepat kan? Matnya juga beda sama matnya orang yang tadwir. Ini matnya orang yang hadir ya matnya lebih pendek ketimbang matnya orang yang tadwir. Lebih panjangan matnya orang yang tahqiq. Tapi saat hadir-hadirnya itu tetap menjaga tajwid. Itu fadilah Quran. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyaha maulaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.